Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, baik. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang materi benzena. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu benzena? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi Bu, benzena itu adalah suatu bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri kimia, terutama dalam sintesis kimia. Dan benzena itu tergolong senyawa hidrokarbon aromatik karena memiliki bau khas. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Saudari Sulis. Benzena adalah suatu senyawa aromatik yang memiliki bau khas. Benzena adalah suatu bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri kimia. Nah, benzena ini tergolong senyawa aromatik yang memiliki bau khas. Untuk strukturnya sendiri, benzena itu dapat seperti ini maupun seperti ini. Untuk peletakan C dan H sendiri itu di ini. Nah, perbandingan jumlah atom C dengan H ini menandakan bahwa benzena tersebut sangatlah tidak jenuh. Setelah itu kita memasuki tata nama benzena. Contohnya seperti berikut. Jika satu atom H diganti dengan substituen lain, maka struktur namanya itu seperti ini. Dan untuk namanya sendiri, ini benzenanya dan ini nitronya. Jadi kita namai dengan nitro benzena. Apabila terdapat lebih dari satu substituen yang sama, maka kita menamainya searah diagram, yaitu dengan mengawali dengan mono, di, tri, tetra, dan seterusnya. Selanjutnya, jika terdapat dua substituen selain dengan penomoran, kita juga dapat menamainya dengan awalan orto, meta, para. Untuk orto yaitu 1 dan 2. Terus untuk meta itu 1 dan 3. 1, 3. Tempatnya di sini. Dan untuk para itu 1 dan 4 di sini. Selanjutnya 3 itu kegunaan benzena. Dan seperti yang kita ketahui, banyak sekali kegunaan benzena yang ada di dalam kehidupan kita ataupun di kehidupan sehari-hari. Contohnya TNT sebagai bahan peledak, asam benzoat sebagai bahan pengawet, terus fenol sebagai zat antiseptik dan lain-lain. Di sini buat ingin bertanya sedikit, misalnya nih, ada seorang pengusaha makanan yang mengeluh karena makanannya sering busuk. Lalu pengusaha tersebut berpikir bagaimana caranya agar usahanya tetap jalan dengan makanan yang sama namun dapat bertahan lebih lama. Nah, di sini ada yang bisa menjawab, kira-kira pengawet apa sih yang harus pengusaha tersebut gunakan? Saya, Bu. Pengawet alami contohnya yaitu asam benzoat. Ya, jawaban dari Saudari Badria benar sekali, beri aplaus. Selanjutnya, ada yang bisa menuliskan struktur dari asam benzoat tersebut? Bu. Ya, silakan maju ke depan.
Ya, terima kasih kepada Saudara Rizwan. Jawabannya sudah benar dan beri aplaus untuk teman kalian. Selanjutnya, informasi apa sih yang harus kita ketahui agar kita dapat menentukan pengawet ini tuh sebenarnya baik untuk kita makan? Ada yang tahu? Tidak tahu. Ya, untuk ini Ibu berikan tugas dan dikumpulkan untuk minggu depan. Di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja serta didik yang akan kalian jawab berdasarkan per kelompok dan kalian presentasikan nanti. Apakah sudah selesai? Bagus. Nomor 1, ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Untuk nomor 2, Saya Bu. nomor 3, Saya Bu. dan nomor 4, Saya Bu. Oke. Untuk nomor 1 dipersilakan untuk maju ke depan. Menurut kelompok kami, kandungan dalam obat sakit kepala yaitu paracetamol dan acetaminophen. Strukturnya sebagai berikut. Ini Benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 1, beri aplaus. Untuk nomor selanjutnya dipersilakan untuk maju ke depan. Pernahkah kamu mencium bau kapur bagus yang kamu letakkan di lemarimu? Ketika dipikir-pikir, sebenarnya senyawa apa sih yang terkandung dalamnya sehingga menghasilkan bau yang khas? Tentu pernah bukan? Senyawa tersebut mengandung hidrokarbon aromatik, yaitu senyawa turunan benzena. Lalu bagaimana struktur dan tata nama turunan senyawa benzena tersebut? Strukturnya seperti berikut. Ya, menurut kelompok kami ini adalah bentuk struktur dari naftalena. Terima kasih. Ya, bagus sekali dan jawabannya sudah benar. Terima kasih dan berikan aplaus untuk teman kalian. Selanjutnya untuk nomor 3 dipersilakan. Jadi saya akan mempresentasikan hasil kerja kami di nomor 3 tentang beberapa senyawa. Nomor 3. Jadi yang nomor 3A ini namanya ortoklorofenol. Kenapa dikatakan orto? Karena OH ini berada di nomor 1, cabang OH, dan si Cl ini berada di nomor 2.
makanya dikatakan orto. Sedangkan kenapa dikatakan kloro? Karena ada Cl, dan kenapa dikatakan fenol? Karena ada alkohol. Makanya namanya orto klorofenol. Jadi berikutnya nomor 3B itu. Nah, jadi nomor 3B itu nama senyawanya adalah parametilfenol. Kenapa dikatakan para? Karena ini cabang si metil ini ada di nomor 1 dan si OH ini ada di nomor 4. Jaraknya ini sendiri dikatakan para. Dan ini namanya metil, dan ini itu alkohol. Kalau misalnya alkohol, penamaannya jadi fenol. Makanya dikatakan parametilfenol. Kemudian yang C itu yang 3C itu namanya adalah asam para aminobenzoat. Tadi sudah dijelaskan kenapa senyawanya ini dikatakan para, karena jarak ini ke sini tadi si COOH itu ada di nomor 1 dan NH2 itu ada di nomor 4, makanya dikatakan para. Terus nomor 3D nomor 3D itu namanya ortoaminofenol atau O-aminofenol. Kenapa dikatakan orto? Karena tadi cabangnya ini terletak di antara nomor 1 dan nomor 2. Kenapa dikatakan amino? Karena cabang ini yang namanya amina, dan ini alkohol. Penamaan itu fenol. Makanya namanya ortoaminofenol. Kemudian yang 3E itu penamaannya adalah 4 kloro 2 metil fenol. Nah, kenapa dikatakan ada di nomor 4? Karena penomorannya itu dari sini, dari OH. Terus dari OH kan di 1, 2, 3, 4. Nah, kita cari yang mana gugus prioritas. Nah, jadi si Cl ini yang lebih prioritas, makanya kita namai 4 kloro. Kemudian yang 4 kloro, makanya kita namakan 4 kloro. Lalu prioritas yang kedua itu adalah metil, dan itu terdapat di nomor 2. Jadi 4 kloro 2 metil, dan OH terdapat di nomor 1.
jadi fenol. Makanya nomor 3 itu dinamakan 4 kloro 2 metilfenol. Ya, itu aja Bu presentasi dari kelompok kami. Ya, terima kasih atas presentasinya. Jawabannya sudah benar dan untuk yang lain beri aplaus untuk temannya. Selanjutnya untuk nomor 4 dipersilakan. Untuk nomor 4 yaitu berikan minimal 5 contoh senyawa turunan benzena disertai kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu nitrobenzena, kegunaannya sebagai pewangi pada sabun serta pembuatan anilin. Yang kedua yaitu anilin atau aminobenzena atau fenilaminat. Kegunaannya yaitu sebagai obat-obatan, bahan peledak, bahan dasar zat warna diazol. Yang ketiga yaitu stirena, yaitu kegunaannya sebagai bahan pembuatan plastik dan karet sintesis. Yang keempat yaitu asam salisilat, kegunaannya yaitu sebagai bahan obat atau zat analgesik atau aspirin, obat penyakit kulit. Yang kelima yaitu asam tereftalat, kegunaannya sebagai bahan serat sintetik polyester. Dan yang keenam yaitu paracetamol atau acetaminophen sebagai obat penurun panas. Terima kasih. Ya, bagus sekali atas jawabannya dan beri aplaus untuk teman kalian. Baiklah, setelah ini Ibu akan membagikan lembar refleksi untuk kalian jawab. Harap jawab sendiri-sendiri sesuai kemampuan kalian. Ya, baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, tolong kumpulkan di ketua kelas ya. Baiklah, setelah Ibu periksa, ternyata kalau jawaban kalian sudah benar semua, namun Ibu ingin menyinggung sedikit permasalahan tentang nomor 3. 3 itu TNT diperoleh dengan mereaksikan toluena dengan asam nitrat pekat dan asam sulfat pekat. Adapun reaksi pembentukannya itu seperti berikut. Setelah ditambah dengan H2SO4 pekat, maka rumus strukturnya menjadi seperti berikut. Ini namanya toluena. Dan ini nitro toluena atau sering kita sebut dengan TNT. Selanjutnya Ibu akan bahas nomor 5 yang dimana soalnya itu berikut ini yang bukan merupakan sifat benzena. Di sini kalian menjawab B, udahlah dalam air dalam segala perbandingan. Ya, sudah benar. Karena sifat-sifat benzena itu
Zat cair yang mudah menguap, tidak berwarna, memiliki bau yang khas, titik leleh 5,53 derajat Celcius, dan titik didihnya itu 80,1 derajat Celcius, dan merupakan senyawa nonpolar yang larut dalam pelarut nonpolar. Contohnya CCl4, ether, aseton, dan methyl. Selanjutnya nomor yang akan ibu bahas yaitu nomor 6, yang dimana soalnya itu di bawah ini tertera rumus bangun suatu senyawa turunan benzena. Nama senyawa itu adalah, untuk strukturnya itu seperti ini: OH, NO2, dan NO2. Di sini kalian menjawab 2,4 dinitrophenol. Sudah benar, namun penjelasannya sebagai berikut. Di sini kita dapat melihat prioritasnya, yang dimana prioritas itu dan dimana penormalan itu dilakukan pada prioritas paling tinggi. Di sini untuk prioritas itu ada COOH, SO3H, CHO, OH, NH2, R, NO2, dan X. Jadi pada soal ini dapat kita lihat bahwa penomoran itu diletakkan nomor 1 pada OH, yang dimana OH ini adalah prioritas tertinggi dibanding dengan NO. Selanjutnya beralih ke prioritas kedua yaitu NO2 dan NO2. Mengapa di sini kita menamainya dengan dinitrophenol? Itu karena ada dua gugus NO2. Jadi kita menambahkan kata di depannya. Selanjutnya, sebelum kegiatan pembelajaran kita tutup, Ibu ingin salah satu dari kalian menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau? Saya Bu. Jadi dari pembelajaran hari ini ada pun kesimpulan yang dapat saya simpulkan tentang benzena. Jadi benzena itu suatu bahan kimia yang banyak digunakan dalam industri kimia, terutama dalam sintesis kimia. Dan benzena itu tergolong senyawa hidrokarbon aromatik karena benzena itu tadi memiliki bau yang khas, dan tata nama benzena itu disesuaikan dengan gugus prioritas. Dan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh penerapannya itu adalah asam benzoat, yang mana berfungsi sebagai pengawet alami dalam bahan makanan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, Bu. Ya, terima kasih kepada Saudari Sulis yang telah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Beri aplaus dulu. Dan untuk anak-anak yang lain, tetap semangat untuk belajarnya. Minggu depan kita akan melanjutkan ke materi